Halo, selamat pagi. Jadi gue lagi ada di Serbia, tepatnya di Belgrade. Jadi gue melakukan perjalanan kemarin dari Jakarta, Dubai, Istanbul, Belgrade, almost 24 hours, bahkan lebih. Dan kemarin gue menggunakan maskapai Emirates. Jadi Jakarta Dubai transit, terus kemudian Dubai Istanbul, dan kemudian dari Istanbul ke Belgrade itu gue menggunakan Air Serbia. Untuk tiketnya sendiri itu Emirates gue Jakarta Turki pulang pergi itu dapat di harga 6 juta rupiah per pulang pergi. And then untuk dari Istanbul ke Belgrade itu dapat 1,8 juta rupiah pulang pergi. Itu Air Serbia, itu lumayan murah sih, biasanya di atas 2 juta bahkan 3 jutaan. Jadi kalian juga bisa menggunakan maskapai Turkish ataupun Air Serbia untuk menuju ke Belgrade. Nah, sesampainya di Belgrade, karena gue tengah malam, sekitar jam 10 malam, itu gue akhirnya memutuskan untuk booking taksi lewat aplikasi booking.com. Kalian bisa pesen di sana. Harganya jauh lebih murah. Itu kurang lebih sekitar 300.000 sampai 400.000 rupiah untuk one way dari airport ke kota atau ke hotel. Karena gue datang jam 10 itu bus sudah tidak ada. Karena untuk bus itu beroperasi dari jam 12 malam sampai jam 10 malam. Jadi sayang banget dari jam 10 malam sampai jam 12-nya itu tidak beroperasi. Nanti kita akan lihat seperti apa Serbia ini. Yuk. Nah, banyak banget yang nanya kenapa sih gue pilih Serbia. Jadi alasan yang pertama adalah karena Serbia ini free visa untuk kita warga negara Indonesia selama 30 hari. Jadi kita bisa bebas pergi ke Serbia tanpa visa. Tentunya sangat praktis sekali kan. Tadinya gue mau rencana pergi ke Turki, habis itu gue pengen ke Georgia, Armenia, atau ke Jerman sekalipun. Akan tetapi karena waktunya yang mepet, takut nggak kebagian visa nih, akhirnya gue pilih di Serbia ini. Setelah hunting hotel dan juga lihat reviewnya, dan gue mendapatkan ini Garden 40 Hotel. Lokasinya di Lomina Street. Dia dekat dengan berbagai macam wisata. Staffnya tuh ramah-ramah semua. Terus kemudian breakfastnya juga enak, kamarnya juga nyaman, dan ada whole day atau all day dining, dimana kita bisa minum kopi, teh, ada buah-buahan, jus. Itu bisa kita minum kapanpun selama 24 jam. Jadi Garden 40 ini lokasinya dekat kemana-mana, lumayan dekat. Dan harganya juga lebih murah dibandingkan hotel lain. Atau kalau kalian misalnya banyakan atau rombongan juga bisa pesen Airbnb, karena banyak pilihannya di sana nanti. Untuk hotelnya sendiri gue bayar itu include tax sekitar 110 euro. Pakai euro, bookingnya di booking.com itu ya kurang lebih sekitar 1,7 sampai 1,8 juta rupiah untuk 4 hari 3 malam. Dan ini yang single bedroom. Kalau kalian berdua, berempat, kayaknya akan jauh lebih hemat. Kalian bisa cari hotel ataupun Airbnb yang lebih murah. Tapi saran gue, kalian bisa stay sekitaran Lomina area atau sekitaran center, di Belgrade centernya. So ini gue lagi nunggu bus mau ke stasiun Belgrade Center. Nanti kita lihat naik busnya. Jadi satu hal yang unik di Belgrade Serbia ini, kalau mau naik bus ini kita harus kirim SMS, tergantung durasinya mau berapa lama. Jadi gue ini mau ke stasiun, mau ke Novi Sad, dan dia untuk 90 menit itu cuman berapa dinar? 50 dinar, murah banget. Nah, jadi untuk public transportation seperti tram, bus, itu kalian tinggal kirim SMS. Kemarin gue beli SIM card dan juga isi pulsa
itu nggak nyampe 100.000 udah dapat 5 giga dan 200 dinar. Jadi cukup banget buat kita apply untuk transportasi itu. Meskipun banyak yang kayaknya nggak daftar SMS, jadi langsung naik aja, nggak ada yang nanya juga sebenarnya. Tapi saran gue sih kalian tetap harus jujur untuk kirim SMS untuk naik public transportation ya. Nah, jadi ini gue lagi jalan di dekat Mostar Tram Station, mau ke Belgrade Center Station, mau ke Novi Sad. Dan ini mohon maaf kalau misalnya videonya agak-agak shaking karena nggak pakai gimbal, jadi hanya pakai tangan aja. Suhu sekarang sekitar 13 derajat Celcius. Untuk menuju Novi Sad, jadi Novi Sad itu kota dari Belgrade itu sekitar 95-100 km. Jadi kalian bisa naik train atau kereta cepat, harganya itu kalau dirupiahkan sekitar 90-100 ribu rupiah untuk one way. Jadi ini murah banget dan waktu tempuhnya hanya 32 menit aja. Jadi bisa tuh kalian berangkat pagi, terus kemudian pulang malam. Ataupun kalau misalnya kalian mau menginap, bisa banget. Karena di Novi Sad juga banyak hotel-hotel yang lumayan hemat. Dan kalian tentunya bisa ke Subotica. Jadi itu sebuah daerah perbatasan Hungary. Jadi kalian bisa tuh ke sana juga. Tapi dari Novi Sad ke Subotica itu yang gue tahu sih harus naik bus, nggak ada train. Nah, gue udah di platform number 7. I'm heading to Novi Sad from Belgrade Center. Tadi harga tiketnya sekitar 630 dinar, kurang lebih ya 90-100 ribu rupiah. Murah banget. Nah, setelah melakukan perjalanan kurang lebih 30-40 menit, akhirnya tadi dari Novi Sad train station gue ke Liberty Square ini naik bus. Jadi bus di sini tuh jauh dekat itu 100 dinar atau 15.000 rupiah aja. Nah, jadi gue udah sampai di Novi Sad. Tadi perjalanan kurang lebih 36 menit dari Belgrade. Ini ada di Liberty Square. Dari station tadi naik bus itu 15.000 rupiah atau 100 dinar. Aduh. Jadi kalian bisa bawa uang euro ke sini, ke Serbia, dan tukar di money changer untuk ditukar ke Serbian dinar. 1 dinar itu sekitar 145 sampai 150 rupiah. Dan kemarin gue juga menggunakan debit BCA dan BNI, dan rate-nya yang paling oke tuh BCA ya. Jadi kalau kalian makan di restoran itu bisa pakai debit BCA, yang penting ada Mastercard atau Visa. Terus kemudian ambil di ATM juga sama. Untuk potongannya di ATM ada biaya administrasi sekitar 20.000 rupiah. Untuk mengetahui rute perjalanan bus itu kalian bisa download aplikasi Move It atau juga bisa di Google Map. Kalian tulis aja tujuannya kemana, dari mana kemana, itu nanti ada nomor busnya, harus naik di halte mana dan turun di halte mana. Jelas kok. Jadi nanti sebelum naik kalian ke supirnya kasih aja 100 dinar, itu jauh dekat. Harga makanan di Serbia bisa dibilang itu kurang lebih sama dengan mal-mal di Jakarta. Sekali makan bisa dari 50 sampai 150 ribu rupiah tergantung kalian beli apa. Dan
semua orang-orang di sini tuh ramah-ramah, willing to help. Pokoknya kalian jangan takut untuk tersesat atau apapun itu, ketika kalian tanya pasti akan dibantu. Meskipun banyak yang jarang berbahasa Inggris, tapi kalau kalian tanya pasti mereka bisa jawab. Setelah keliling Novi Sad, akhirnya gue pulang juga nih. Udah capek banget. So tadi udah booking jam 6 sebenarnya, tapi karena gue udah ada di station dan pindah ke jam 5, jadi cuma bayar 120 dinar atau sekitar 18.000 rupiah untuk reschedule jam. Oke sih. Selamat pagi, jadi gue mau jalan kaki menuju Republic Square. Kita pindah jalan, ada anjing, takut ada anjing. Nanti kita jalan kaki menuju Republic Square. Nah, ini gue salah rute jalan, ini kayaknya gedung pemerintahan deh. Lagi ada acara gitu, terus kemudian banyak wartawan dan juga banyak pendemonstrasi. Tapi aman kok Serbia sekarang ini. Nah, jadi Saint Sava Church ini the biggest Orthodox Church di Serbia. Dan ini di dalamnya tuh full emas. Katanya bisa bermiliar-miliar rupiah deh harga emasnya itu. Saint Sava Temple atau gereja Ortodok ini dibangun sejak tahun 1935 dan ini bagus banget. Dan itu katanya di atas itu emas semua, itu emas asli. Harganya bisa miliaran rupiah atau bahkan triliunan rupiah. Nah, tadi sudah dari Saint Sava Temple. This is the biggest Orthodox Church in Serbia. The situation is very calm. Not a lot of people come to here, and then you can enjoy your time to explore the church. And then after you visit the church, you can take a rest here. There's a lot of people sitting here. It's very calming. Sunny day, but the temperature is around around 10 degrees. Okay, now I'm heading to the Burek store, Pekara Trovovic. Walking distance around 600 meters walking distance from the Saint Sava Church to the store. Let's go. Oke, bureknya antri tapi cepat, tapi menurut gue biasa aja. Lebih enak pastry di Indonesia deh. Nah, sekarang lagi di Republic Square. Ini di belakang gue Republic Square-nya. Mihajlova. Jadi ini tuh pedestrian yang dimana kanan kirinya tuh ada shop dan juga mall. Biasanya untuk shopping.
Nah, jadi Knez Mihailova ini deket sama Republic Square. Jadi kalian tinggal jalan kaki dari Republic Square ke Knez Mihailova ini. Jadi ini pedestrian atau tempat untuk berjalan kaki yang dimana kanan kirinya ada mall dan juga ada store-store. Tapi gue nggak masuk ke store kayaknya nih. Gak mau beli apa-apa juga sih. Nah, jadi gue lagi ada di Skarlija, gak jauh juga dari Republic Square. Jadi dia tuh semacam kayak untuk jalan-jalan. Dan ini memang banyak cafe juga dan restoran di sini. Nice, very nice. Jadi ini hotel sejak tahun 1908. Ini cake-nya enak, tehnya juga enak, dan satu porsi ini nggak sampai 150.000 rupiah. Murah banget, suasananya tuh bisa throwback ke masa-masa kejayaan zaman dulu, ditemani oleh alunan piano yang sangat indah sekali. So everything here is very nice. People are so friendly, easy to use a public transportation. So buat kalian yang mau solo trip juga aman banget untuk visit ke Serbia. Jalan nanjak seperti ini, jadi harus siapin tenaga untuk jalan. Lumayan sih. Oke, karena capek pulang dari hotel dan dari tadi sakit perut, diare. Untung udah sedia Entrostop. Kita minum dulu Entrostop supaya nggak diare lagi. Udah bosen makan makanan sini, nemu Chinese food yang halal. Tadi pesen nasi sama beef sama mushroom. Seneng banget. Jadi ini ayam dan jamur, enak banget setelah berhari-hari nggak ketemu nasi. Oke, jadi untuk budget bisa kalian siapkan itu tiket dari Istanbul. Kalau kalian pergi ke Istanbul ke Serbia itu pulang pergi kalau dapat promo sih bisa di bawah 2 juta, tapi normalnya di atas 2 juta sampai 3 jutaan. Pulang pergi bisa naik Air Serbia atau Turkish. Terus untuk hotel sekitar 4 hari 3 malam itu 1,7 sampai 2 juta rupiah. Terus gue selama di sini makan, transportasi dan lain sebagainya, SIM card itu habis 1.500.000 rupiah. Jadi kalian bisa hitung sendiri rencana pengeluarannya. Tentunya tergantung kalian makan apa, terus kemana aja. Tapi kurang lebih sih bisalah kalian dari Istanbul ke Serbia, di Serbia 4 hari 3 malam itu bisa spend 5 sampai 7 juta itu udah bersih.
Nah, jadi buat kalian yang mau pergi ke Eropa, nuansa Eropanya masih kental, tapi dengan harga yang tidak semahal negara Eropa lainnya, bisa banget ke Serbia. Free visa, aman, orang-orangnya ramah-ramah, dan harganya juga hampir sama dengan Jakarta. Thank you for watching, sampai jumpa di vlog selanjutnya. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan juga komen, serta share ke teman-teman kalian. See you!